Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'dah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para mahasantri yang kami muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan materi Kitab Al-Ajrumiyah dalam keadaan sihah wal afiyah. Semoga kesehatan ini oleh Allah diridhoi dan terus, dan kita mendapatkan sukses dalam apapun. Shalawat serta salam semoga teruntuk keharibaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi yang membawa agama Islam dari beberapa abad yang lalu, yang sampai kepada kita, yang Islam itu merupakan salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Bayangkan ketika kita ditakdir oleh Allah hidup di zaman Fir'aun, maka pasti kita menjadi umatnya Fir'aun, dan na'udzubillah min dzalik, kita akan digolongkan dengan orang yang Allah mengecamnya di dalam Al-Quran. Dan alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita ditakdir hidup di zaman sekarang yang merupakan zaman yang menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pasti menjadi umat seorang Nabi yang mulia, sehingga dengan kemuliaan Nabi itu kita menjadi umat yang mulia bi barakati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kesempatan apapun jangan lupa kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sigat apapun, dengan Sallallahu Ala Muhammad atau dengan apapun. Alhamdulillah, marilah kita mulai materi ini dengan tawasul kepada Rasulullah SAW, kepada para masyayikh, khususnya kepada para masyayikh Lirboyo Kediri, lirda'illah wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihatin ala manawu salafuna salihin wa ala manawu jami masyayikhina min masyayikh Lirboyo Kediri wa jami masyayikhina min masyayikhin azim wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ولا أرواح أربعة المجد من قرية الفتين سون أرواح سيد الشاه حمد القدر الجلاني وسيد الشاه بحسن الشاذلي وسيد الشاه سلمان الأدرني وسيد الشاه بغداد النقصابدي وسيد الشاه شريف يدة الله سنن كنجاتي وسنن سنن وسنن الجمع يسم الأرواح مؤسس نهضة العلماء باهي هاشم أشعري باهي وهب حسب الله باهي بيسيس سوري وجميع الله نهضة العلماء وباهي خالد بن عبد اللطيف الأنبانكالاني بسم الله الرحمن أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا من مشايخ عظيم من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن جميع مشايخنا من مشايخ Lirboyo Kediri الشيخ حمد الكريم الشيخ مخرج الشيخ مرزق الدلن الشيخ جوري الشيخ منصور الزين الشيخ عبد الله سرد الشيخ نووي حمد الكريم الشيخ إدريس مرزقي الشيخ بار المشقي الشيخ طاهر المشقي الشيخ مم يحيى مخرج الشيخ رفيع يعقوب الشيخ زين منصور الشيخ معصوم جوري الشيخ مفتوح بسمري الشيخ الله زيني الشيخ خليل بن عبد الرحمن Allah lana min barakatihim wa karumatihim fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'ut thulab mahasantri UIN 1 Tulungagung akhusu bidzikri ula 17, ula 18, ula 19, ula 20. Semoga mendapatkan kesuksesan dalam apapun, mendapatkan ilmu yang barokah, hidup yang barokah, barokah dalam apapun. Semoga ila ruhi mu'allif kitab Jurumiyah Husain Haji Al-Ajrumi, Allah dan barakatihi wa karamatihi fitrin lahumul fatihah. Udah, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan astagfirullah surahul mustaqim surahul ladzina an'amta alaihim khairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma waj'alna min ibadika shalihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin. Qala al-mu'allif rahimahumullah nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin.
Kalau kemarin kita telah membahas tentang al-marfu'atul asma. Marfu'atul asma atau posisi isim yang terbaca rofa, yang salah satunya adalah fa'il. Jadi kita harus membedakan antara isim fa'il dengan fa'il. Isim fa'il adalah sighat atau bentuk lafadz yang mengikuti wazan fa'ilun di dalam sulasi atau yang mengikuti wazan-wazannya isim fa'il. Jadi itu namanya isim fa'il. Isim fa'il itu bentuk lafadz. Tapi kalau fa'il itu adalah posisi lafadz itu menjadi apa, atau predikat lafadz itu menjadi apa. Atau fa'il itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan subjek, disebut dengan pelaku. Kalau dalam gramatika Arab atau nahwi disebut dengan fa'il. Jadi kita harus membedakan apa isim fa'il, apa fa'il. Walaupun toh isim fa'il itu sering digunakan sebagai fa'il. Yang perlu kita ketahui lagi dalam penggunaannya, al-fa'il, fa'il itu kalau makna Jawa, apabila lafadznya itu mempunyai akal, alaihil akal, maka dalam makna Jawa menggunakan sopo, ja'a teko, sopo zaidun zaid. Tapi kalau tidak mempunyai akal, seperti hewan atau lain sebagainya, ja'at teko opo al-baqaratu, sapi. Ya, itu kalau sangat telitinya orang Jawa di dalam memaknai, untuk membedakan kalau yang berakal menggunakan sopo, kalau tidak menggunakan tidak mempunyai akal menggunakan opo. Ya. Kami akan mengulangi makna kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul fa'ili, utawi iki kubab mertelaake fa'il. Al-fa'ilu utawi kang aran fa'il. Al-fa'ilu utawi kang aran fa'il huwa ya fa'il. Huwa ya fa'il iku al ismu isim. Iku al ismu isim al marfu'u kang den waca rafa. Al marfu'u kang den waca rafa, al madhkuru kang den tutur. Al madhkuru kang den tutur qablahu ing dalem sadurunge isim. Qablahu ing dalem sadurunge isim apa fi'luhu fi'ile isim. Apa fi'luhu fi'ile isim. Ma huwal fa'il? Al fa'ilu huwal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Fa'il itu adalah isim yang terbaca rofa yang jatuh setelah fiilnya. Karena dalam bab kalam kemarin, al-kalam huwa al-lafdhu al-murakabu al-mufidu bil wad'iyah. Al-mufid, dari kata-kata al-mufid itu alaihil makna atau bermakna. Jadi lafadz yang mempunyai makna disebut dengan kalam. Nah, kalam itu sendiri itu harus bermakna. Sehingga dalam susunannya, al-murakab, dalam susunannya antara fi'il dengan fa'il itu harus satu rangkaian. Jadi tidak boleh terpisahkan antara fa'il dengan fi'il. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, itu tidak boleh kita mewakafkan dalam pembacaan itu di dalam fiilnya saja, harus sempurna di dalam fa'ilnya. Qol ya, seumpama di dalam Al-Qur'an itu ada fiil fa'il ya, maka ya harus diwakafkan di dalam fa'ilnya. Karena itu satu rangkaian. Itu bagi mereka yang mengerti terhadap maknanya Al-Quran, mengerti terhadap nahwu. Berarti untuk memahami nahwu sendiri kita harus memahami terjemah dari bahasa Arab itu sendiri, sehingga dari situ kita akan tahu mana fa'il, mana fi'il. Wa utawi fa'il iku kismaini netepi ing ngatasi rong bagian. Netepi ing ngatasi rong bagian.
Zahirin rupane fa'il isim zahir, zahirin rupane fa'il isim zahir, wa mudmarin lan fa'il isim dhamir. Nah, dari sini kita akan belajar tentang tasrifan itu yang dikarang oleh Mbah Maksum Jombang. Jadi kalau nanti domir berarti huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu, itu domir mahal rofa. Biasanya domir mahal rofa itu ya sebagai contoh di dalam fa'il isim domir. Jadi huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Fadzahiru mongko utawi fa'il isim dhahir iku nahu qaulika sepadane mengucap sira koma ngadeg sapa zaidun zaid. Koma ngadeg sapa zaidun zaid. Berarti kalau sapa itu pasti i'rabnya i'rab rofa. Tinggal yang di i'rabi itu apakah mufrad atau tasniah atau jamak, itu nanti tanda rofaknya sendiri-sendiri seperti yang kita pelajari di dalam bab alamatur raf'i. Wa yakumulan bakal ngadeg sapa zaidun zaid, yakumu fi'il zaidun fa'il. Wa komalan wus ngadeg sapa zaidani zaid loro, itu isim tasniah, tanda rofaknya ada menggunakan alif. Terbaca rofa, tanda rofaknya menggunakan alif. Karena apa? Karena menjadi fa'il. Wa yakumulan bakal ngadeg sapa zaidani zaid loro, wa komalan wus ngadeg sapa zaiduna zaid akeh. Majumi'a biwawin bi ziyadatil wawi wan nun fir raf'i, itu disebut dengan jamak mudzakkar salim. Tanda rofaknya dengan menggunakan wawu. Mengapa terbaca rofa? Karena predikat atau posisinya menjadi fa'il. Wa yakumu lan bakal ngadeg sapa zaiduna zaid akeh, wa komalan ngadeg, wa komalan us ngadeg sapa ar-rijalu pira-pira wong lanang, sapa ar-rijalu pira-pira wong lanang. Asalnya rajulun mufradnya mataghayyara bina mufradihi, metode menjamakkan lafaz dengan mengubah bentuk mufradnya disebut dengan jamak taksir. Jamak taksir tanda rofaknya dengan menggunakan dhammah. Koma ar-rijalu. Wa yakumulan bakal ngadeg sapa ar-rijalu pira-pira wong lanang. Ar-rijal. Itu kalau di dalam syair rijalallah rijalallah aghisuna li ajrillah rijalallah, itu maknanya walinya Allah atau kekasihnya Allah, bukan laki-lakinya Allah ya, kekasihnya Allah. Wahai kekasih Allah, wahai kekasih Allah, aghisuna li ajrillah, tolonglah kami karena Allah. Rijalun asalnya rajulun. Wa komalan ngadeg sapa hulami piro-piro punakawan ingsun, asalnya hulami na ya, hulamu na ya. Wa komalan ngadeg sapa hulami piro-piro kawula ingsun, wa yakumulan bakal ngadeg sapa hulami piro-piro kawula ingsun. Hulam itu budak ya, sapa hulami budak ingsun utawa kawula ingsun. Wal mudmaru utawi domir isim utawi fa'il isim domir iku isna asyara ana rolas, iku isna asyara ana rolas. Dan nanti akan kita pelajari domir itu ada dua, ada domir muttasil, ada domir munfasil. Yang saya sebutkan tadi huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna, itu adalah domir munfasil. Kalau yang contoh ini adalah domir muttasil. Muttasil itu bertemu atau bersambung, karena bersambung dengan fiilnya. Kalau domir munfasil itu terpisah, karena apa? Karena terpisah dari
fa'il. Nah, qala dawu sapa ana ingsun, qala dawu sapa huwa dia, qala dawu sapa anta sira. Qala anta atau kulta bisa. Nahwu qaulika sepadane mengucap sira darabtu mukul. Darab itu mukul sapa tu ingsun. Darabtu mukul sapa ingsun. Wa darabna mukul sapa kita. Wa darabna mukul sapa kita. Wa darabta lan mukul sapa sira lanang. Ta berarti lanang, anta ente kalau bahasa gaulnya ente. Wa darabta lan mukul sapa sira. Wa darabti lan mukul sapa sira wadon enti. Kalau untuk apa mukhatabnya laki-laki ente, kalau mukhatabnya perempuan enti. Wa darabtuma lan mukul sapa sira loro. Wa darabtunna lan mukul sapa sira wadon akeh. Wa darabtunna lan mukul sapa sira wadon akeh. Itu audiennya berada di depannya ya. Yang diajak bicara berada di depannya. Wa daraba lan mukul sapa lanang siji. Wa darabat lan mukul sapa wadon siji. Mukul sapa wadon siji. Wa daraba lan mukul sapa wong loro. Mukul sapa wong loro. Berarti ini bisa untuk laki-laki, dua laki-laki atau dua perempuan, atau yang satu laki-laki atau yang satu perempuan. Wa darabu lan mukul sapa lanang akeh. Wa darabu lan mukul sapa lanang akeh. Wa darabna lan mukul sapa wadon akeh. Berarti dari sini kita harus belajar tasrif dengan detail. Nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna, nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. Saya menolong, nasarna kita menolong. Soma poso, soma soma somu, somat somata, sumna sumta, sumtuma sumtum, sumti sumtuma, sumtuna sumtu, sumna. Kalau belajar tolaba tolaba tolabu, kalau belajar apa ya, ta'allama ta'allama ta'allamu ta'allamat ta'allamata ta'allamna ta'allamta ta'allamtuma ta'allamtum ta'allamti ta'allamtuma ta'allamtunna ta'allamtu ta'allamna. Saya kuliah, ta'allamna kita kuliah. Itu disebut dengan dhamir muttasil. Mahal rofa, dhamir muttasil yang ketempatan posisinya itu harus terbaca rofa. Mengapa mahal rofa? Mengapa posisinya menempati tempatnya rofa? Karena posisinya itu menjadi fa'il. Kalau dhamir mungfasil mahal rofa, dhamir yang terpisah yang posisinya itu tertuntut untuk terbaca rofa karena menjadi fa'il, karena menjadi mubtada. Qul dawu sapa sira Muhammad huwallahu ahad. Huwa utawi Gusti Allah iku ahadun. Itu rofa. Qalu al-ismul marfu ai istilahan tegese ing dalam istilah ahli nahwu. Ing dalam istilah ahli nahwu. Wa ma maknal fa'ili anapun utawi maknane fa'il lughatan ing dalam lughate fa huwa utawi fa'il lughatan pelaku dari bahasa kamus itu apa? Pelaku itu siapa? Kalau bahasa kamusnya secara universal adalah man aujadal fi'la. Iku man wong aujada kang maujudake sapa man al fi'la ing pegawean. Seorang pelaku pekerjaan. Tapi kalau secara nahwu yaitu qala al-madhkuru qablahu fi'lu kharaja lan kharaja kejaba bidzalika kelawan mengkono-mengkono madhkuru qablahu fi'luhu apa al-mubtada. Fa'il itu berbeda dengan mubtada. Mubtada itu benar terbaca rofa, tapi terbaca rofanya itu tidak karena jatuh setelah fi'il. Fa innahu mongko temesne mubtada iku lam yuzkar ora den tutur. Iku lam yuzkar ora den tutur qablahu ing dalam sadurunge mubtada. Qablahu ing dalam sadurunge mubtada apa amilun amil lafdziun kang bangsa lafdzi. Apa lafdzi apa amilun amil lafdziun kang bangsa lafdzi. Kalau mubtada itu rofa'na karena amil maknawi.
Jadi kalau kita nanti belajar bab amil atau kita belajar kitab awamil, innal awamila huna famiyah laudiyatun fabada maknawiyah. Amil itu ada dua, ada amil laudi, ada amil maknawi. Amil itu ada 100, yang satu maknawi, yang 99 lafzi. Ya, gitu ya. Maknawi itu amil ibtida itu disebut dengan amil maknawi karena ya ibtidanya itu, karena ibtida itu maknanya akan berada di muka, karena menjadi permulaannya lafaz itu disebut dengan maknawi. Kalau wal maru isna asyara isnani utawi kang loro iku lil mutakallimi kedue makna mutakallim atau wakek mutakalim. Ana nahnu yang terakhir itu. Wa khamsatun utawi kang lima iku lil hadiri tuduh makna hadir. Hadir itu berarti yang diajak bicara itu di depannya. Wa khamsatun utawi kang lima iku lil ghaibi krana tuduh makna ghaib. Jadi nanti dibagi dalam domir itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada mutakalim, orang yang berbicara. Ada hadir, atau hadir itu disebut dengan mukhatab. Hadir atau mukhatab yang diajak bicara. Kemudian ghaib yang dibicarakan. Ghaib yang dihibahkan, yang sing dirasani. Demikian materi kitab Jurumiyah kita hari ini, walaupun sedikit. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Jangan lupa untuk memperbanyak zikir, apalagi di masa seperti ini. Perbanyaklah zikir dimanapun kita berada, dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimudahkan untuk berzikir, dimudahkan untuk beribadah, dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.